Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Ditegaskan dalam RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas nasional ketujuh, yakni program prioritas ketiga, kegiatan prioritas penguatan sistem anti korupsi. Namun demikian, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia masih belum memenuhi harapan. Pada tahun 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dari 100, dengan peringkat 96 dari 180 negara. Penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dari tahun 2015 sampai dengan 2020 sebagaimana analisis Indonesia Corruption Watch atau ICW, menunjukkan masih lemahnya pengawasan atas anggaran dan pengelolaan keuangan negara. Inisiatif dan upaya pencegahan korupsi, melibatkan banyak instansi di lingkungan pemerintah dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya saja belum tersinergi secara optimal. BPK berperan dan bertanggung jawab untuk mendorong pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam misi BPK tahun 2020 sampai tahun 2024 diantaranya, 1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, dan 2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian kerugian negara. Atas dasar hal tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas penguatan sistem anti korupsi. Pemeriksaan ini dilakukan pada 27 objek pemeriksaan yang meliputi 2 objek pemerintah pusat dan 25 objek Pemda. Pemeriksaan kinerja atas penguatan sistem anti korupsi dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, terutama target 16.5, yaitu secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penguatan sistem anti korupsi yang pantas diapresiasi, antara lain, Tim Nasional Pencegahan Korupsi atau Timnas PK, dibantu oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi telah menyelenggarakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK selama 2 periode, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan nilai capaian 78,51%. Kemudian capaian untuk tahun 2021 sampai dengan triwulan 3 tahun 2022 telah mencapai 53,10% dari target 100%. Kemendagri telah memiliki standar proses dan data untuk integrasi horizontal di tingkat daerah dan integrasi vertikal di tingkat daerah dan pusat dalam bentuk Grand Design. Kemendagri telah dapat mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, dengan Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum atau SIRUP, milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga sudah melakukan upaya-upaya positif pencegahan dan pemberantasan korupsi, di antaranya, untuk aksi subaksi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ, 24 Pemda yang diuji petik seluruhnya telah membentuk UKPBJ struktural, dan 10 diantaranya telah mencapai tingkat kematangan UKPBJ level 3 pada 9 variabel. Untuk aksi subaksi implementasi e-katalog dan e-payment, Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Gorontalo, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Bali, Pemprov Nusa Tenggara Barat, dan Pemprov Sulawesi Tengah telah melaksanakan pembelanjaan melalui e-katalog dan melakukan pembayaran secara elektronik. Untuk mendukung penerapan aksi subaksi percepatan sistem merit, upaya yang dilakukan oleh Pemda antara lain, sebanyak 9 Pemda yang telah diuji petik telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit atau SIPinter, untuk penilaian mandiri penerapan sistem merit. Pemprov Kalimantan Selatan telah menerapkan sistem merit dengan capaian penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara berkategori baik selama tahun 2020 sampai tahun 2022. Pemprov Sulawesi Utara telah memberhentikan ASN yang terlibat dalam kasus korupsi. Untuk aksi subaksi kebijakan satu peta atau KSP, Pemprov Riau sudah memberikan dukungan infrastruktur untuk kompilasi dan integrasi informasi geospasial tematik, izin lokasi, dan izin usaha perkebunan kelapa sawit. Pemprov Riau juga telah mengalokasikan anggaran untuk integrasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana tata ruang wilayah. Pada Pemkab Kambar, pemerintah telah menggunakan sistem koordinat WGS 84 dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IGT perkebunan kelapa sawit.
Pemprov Kalimantan Tengah telah menetapkan pergub terkait penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebanyak 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur telah selesai melaksanakan proses kompilasi dan integrasi data ILOG dan IUP. Pemprov Sulawesi Barat telah menyusun dan menetapkan tim implementasi kebijakan Satu Peta, Satu Data dan pelaksana rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mendorong implementasi KSP. Dalam pemeriksaan kinerja atas penguatan sistem anti korupsi, BPK memperoleh 254 temuan yang memuat permasalahan, antara lain, pada Tim Nasional PK, Sekretariat Nasional PK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. BPK menemukan, penetapan aksi PK belum sepenuhnya didukung dengan data karakteristik risiko korupsi yang akan dicegah dan belum mengacu pada hasil atau kajian akademik. Monitoring capaian aksi PK belum dilaksanakan secara memadai, dan evaluasi capaian aksi Stranas PK belum dilaksanakan secara memadai. Kemendagri tidak merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi Stranas PK di Pemda. Kemudian upaya Kemendagri dalam melaksanakan aksi integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik di tingkat daerah, serta di tingkat pusat dengan daerah belum sepenuhnya mencapai tujuan. Selain itu, Kemendagri dan pemerintah provinsi belum sepenuhnya memanfaatkan SIPD dalam rangka fasilitasi dan evaluasi perencanaan pembangunan dan anggaran pemerintah provinsi kabupaten kota. Pada pemerintah daerah, permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut: pelaksanaan tugas UKPBJ belum didukung SDM yang kompeten. Sarana prasarana UKPBJ belum memenuhi standar minimum yang dibutuhkan. Perencanaan dalam pencapaian target kurang memadai, dan kurangnya koordinasi antara focal point di Pemda dengan Timnas PK, atau Sekretariat Nasional PK, ataupun dengan tenaga ahli. Pemda belum menetapkan target, cara pencapaian output, dan tim pelaksana, secara memadai dalam implementasi e-katalog dan e-payment. Pemda belum optimal dalam transaksi belanja melalui aplikasi Bela Pengadaan. Pemda juga belum memiliki sistem pembayaran secara elektronik dan atau belum memanfaatkan kartu kredit pemerintah daerah. Pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja pada Pemda belum memadai. Selain itu, manajemen talenta belum sepenuhnya dilaksanakan. Penetapan target dan atau roadmap dalam rangka implementasi sistem merit juga belum optimal. Dalam perencanaan kebijakan Satu Peta, Pemda belum menyiapkan dukungan anggaran dan menetapkan unit pelaksana. Selain itu, kompilasi dan integrasi data ILOG dan IUP belum dapat terlaksana secara memadai. Tanpa mengurangi apresiasi BPK atas upaya-upaya positif yang telah dilakukan pemerintah, BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan memengaruhi efektivitas upaya penguatan sistem anti korupsi. Atas permasalahan-permasalahan yang telah ditemukan, BPK memberikan rekomendasi. Di antaranya, BPK merekomendasikan Tim Nasional PK agar memerintahkan Sekretariat Nasional PK menyusun dan menetapkan pedoman dan prosedur operasional baku terkait dengan penyusunan aksi PK, yang didukung dengan kajian dan analisis risiko korupsi yang akan dicegah dan hubungan atau pentingnya aksi PK yang diusulkan dalam mengatasi risiko korupsi. Sekretariat Nasional PK menyusun parameter pengukuran yang akan digunakan oleh tenaga ahli aksi dan tenaga ahli bidang Monef dalam melakukan proses verifikasi dan penilaian atas capaian aksi. Sekretariat Nasional PK merencanakan pelaksanaan evaluasi capaian aksi outcome dan impact untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Stranas PK. Kepada Kemendagri, BPK merekomendasikan agar meningkatkan peran aktif Kemendagri dalam upaya mendorong pelaksanaan aksi Stranas PK di Pemda melalui Inspektorat Jenderal, dengan menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk menyusun dokumen perencanaan pembinaan dan pengawasan, yang memuat kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi Stranas PK di Pemda. Memerintahkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu dan mengagendakan pembahasan RPP Harmonisasi Fiskal Nasional yang di dalamnya membahas keselarasan BAS. Memerintahkan Dirjen Bina Bangda bersama-sama dengan Sekjen untuk berkoordinasi dengan Bappenas dalam proses integrasi data perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, serta memerintahkan Dirjen Bina Keda dan Sekjen untuk menambahkan fitur kegiatan evaluasi Ranperda APBD dan APBDP milik Pemda dalam SIPD, dan menambahkan fitur yang dapat mendeteksi dan memberikan peringatan apabila terdapat program kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam SIPD.
Kepada pemerintah daerah, BPK memberikan rekomendasi sebagai berikut. Pada aksi, subaksi pembentukan UKPBJ, BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah memenuhi kekurangan SDM UKPBJ, meliputi jabatan fungsional PPBJ dan pengelola LPSE, sesuai analisis beban kerja dan kompetensi yang dipersyaratkan. Melaksanakan langkah-langkah untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3. Terkait aksi, subaksi implementasi e-katalog dan e-payment, menetapkan target output dan outcome yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan indikator Stranas PK dan menetapkan target terkait implementasi e-katalog secara spesifik dan terukur dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Membuat prosedur operasional standar terkait implementasi e-katalog lokal, mengalokasikan dan menetapkan target transaksi aplikasi bela pengadaan pada masing-masing OPD, dan memonitor data transaksi pengadaan barang dan jasa pada aplikasi bela pengadaan secara optimal. Terkait aksi, subaksi percepatan sistem merit, memerintahkan Kepala BKD untuk memanfaatkan Sijapti secara optimal dalam setiap seleksi terbuka JPT, di antaranya dengan menginput segera hasil penilaian pansel sesuai kertas kerja pansel, dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sijapti dalam proses pemilihan JPT dan memanfaatkan hasil uji kompetensi sebagai dasar pertimbangan promosi dan mutasi ASN. Memerintahkan Kepala BKD untuk menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen talenta serta petunjuk teknis pola pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, konseling dan mentoring serta memprioritaskan anggaran untuk kegiatan manajemen talenta SDM aparatur. Memerintahkan tim penilaian mandiri sistem merit atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menyusun dan mengusulkan rancangan roadmap percepatan penerapan sistem merit dengan target dan cara pencapaian yang jelas, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terakhir, terkait aksi, subaksi kebijakan satu peta, BPK merekomendasikan pemerintah daerah di antaranya agar menyusun SOP atau pedoman kerja pelaksanaan kompilasi dan integrasi IGT, ILOK dan IUP, perkebunan kelapa sawit yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi. Menetapkan program Stranas PK melalui implementasi KSP pada subaksi kompilasi, dan integrasi IGT perkebunan kelapa sawit dalam dokumen perencanaan daerah ke depannya, kemudian membentuk dan menetapkan tim teknis implementasi KSP. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.bpk.go.id/ihps.